Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hastuti, kelas MJ105, mahasiswi Universitas Cyber Asia. Salam sejahtera saya ucapkan, semoga Bapak selalu dalam keadaan terbaik. Yang saya hormati Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Mikro. Adapun judul yang akan saya bahas yaitu upaya pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia. Meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu keterlibatan UMKM sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 4, yaitu UMKM, merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Permasalahan UMKM akibat pandemi, penurunan jumlah UMKM dan kontribusi terhadap PDB Indonesia disebabkan oleh pandemik sejak tahun 2020 lalu. Permasalahan yang dialami sebagai berikut. 1. Perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat di mana pandemik dari offline menjadi online. Kedua, UMKM mengalami permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ketiga, hambatan distribusi produk. Dan keempat, kesulitan bahan baku produksi. Upaya pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia. 1. Undang-Undang Cipta Kerja. Dari total keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta merupakan UMKM yang masih berada di sektor informal, sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia masih memiliki kendala dalam perizinan yang rumit serta tumpang tindih antara regulasi di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengakomodir permasalahan tersebut melalui penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenal kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui Undang-Undang Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing. Kedua, program PEN, yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional. Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN merupakan salah satu program yang dicetus pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak COVID-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini dibuat berdasarkan PP nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP nomor 43 tahun 2020. Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memajukan UMKM, berikut merupakan rincian program PEN dan UMKM, yaitu subsidi bunga margin,
belanja imbal jasa penjaminan atau IJP, penempatan dana pemerintah di perbankan, penjamin loss limit kredit UMKM, pajak penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui lembaga pengelola, dana bergulir LPDB, koperasi UMKM, program bantuan presiden, Banpres, produktif, usaha mikro. Tiga, yaitu kredit usaha rakyat atau KUR. Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu program kredit usaha rakyat atau KUR yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya jasa, suku bunga atau kredit atau pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk memajukan UMKM yang diluncurkan pada tahun 2020. Tujuan Gernas BBI yaitu mendorong nasional, branding produk lokal, unggulan untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital. Lima, perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day atau AOSD. ASEAN Online Sale Day AOSD atau Hari Belanja Daring ASEAN merupakan acara belanja yang dilakukan secara serentak oleh platform niaga elektronik di 10 negara ASEAN. AOSD diselenggarakan bertepatan pada hari ulang tahun ASEAN, yaitu 8 Agustus sejak tahun 2020. Peserta AOSD adalah pelaku usaha di kawasan ASEAN yang menyediakan barang dan jasa melalui perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. AOSD merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan dan membangun citra produk lokal Nusantara ke kancah ASEAN, serta mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor produk Indonesia. Ucapan-ucapan tersebut diharapkan dapat memajukan UMKM, meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia, dan tentunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak lapangan pekerjaan yang dibuka, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan di negara ini dapat menurun. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.